Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saat ini sampai kepada sesi yang kedua, yaitu pembahasan ayat suci Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 226 ya. Iya. Nanti akan dibahas oleh Ibu Cutrayati didampingi oleh Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani. Kepada Bu Cut dan Pak Rizal kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, tak lupa kita bersyukur pada Allah, tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah, dan telah banyak memberikan nikmat dan anugerah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Nikmat Islam yang tidak semua orang Allah berikan, hanya orang-orang pilihan dan hanya orang-orang tertentu. Kita tahu penduduk muka bumi sekarang 8 miliar lebih, yang penduduk orang Islam cuma 1,5 sampai 2 miliar. 1 di antara 4 orang kita beruntung Allah berikan nikmat Islam. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diberikan nikmat iman. Banyak orang Islam tapi pada saat diajak untuk berbuat baik, mereka milih-milih. Mereka punya banyak alasan. Sementara Bapak Ibu yang hadir di sini tidak punya alasan, tidak punya halangan. Diberikan Allah kemudahan. Itu juga sebuah nikmat yang datang dari Allah kepada kita. Dan itu mahal. Nikmat yang diberikan Islam dan iman berujung surga. Lalu kita diberikan nikmat sehat badan sehingga kita bisa hadir di sini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini tergeletak di rumah sakit, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, di tempat tidur saja nggak bisa beraktivitas. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah ujian dan cobaan berupa sakit. Bapak Ibu semuanya diberikan nikmat sehat badan. Kemudian nikmat panjang umur. Nah, panjang umurnya adalah nikmat atau kesempatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita untuk memberikan kita kesempatan bertobat atas dosa-dosa masa lalu dan memperbanyak tabungan kita untuk menghadap Allah nanti. Kita akan menghadap Allah membawa bekal takwa. Sebagai bekal adalah takwa. Kita pupuk rasa takwa kita melalui Al-Quran. Nah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang ada ini. Lalu kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita, role model kita, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun kita, apakah kita sebagai seorang pedagang, beliau adalah pedagang yang jujur. Apakah kita sebagai seorang guru, apakah kita sebagai seorang suami, seorang kakek, seorang sahabat, seorang pemimpin. Nah, jadi beliau sudah memperagakan semuanya. Kita tinggal ikut jejak beliau. Mudah-mudahan kita kelak nanti beliau berucap diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Ini umatku. Baik, Bapak sekalian, pada saat yang berbahagia ini kita masuk ke ayat 226 surat Al-Baqarah. Jadi itu kepada Ibu Cut, kami persilahkan untuk mempresentasikan dari sisi gramatikal. Ada 2 kata, nanti kalau Bu Cut disampaikan silakan, kalau enggak nanti serahkan ke saya aja. Kata tarabusu dan kata fa'u. Oke, silakan Bu Cut. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'at
arba'ati ashhuri fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Li bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Allazina bentuknya kata penghubung, artinya orang-orang yang. Yu'luna bentuknya KKS adi. Pelaku hum akar kata ala, pola af'ala, artinya mereka bersumpah. Ini ada di halaman Mahmud Yunus, halaman 47. Kemudian min, huruf bermakna, artinya dari. Nisaihim, kata benda majemuk. Nisa, istri-istri. Him, kata ganti mereka. Jadi istri-istri mereka. Tarabbusu, bentuknya kata tadi, pelaku anta, agar kata robaso, polanya fa'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 136. Arba'ati, bentuknya kata benda, bilangan. Agar katanya arba'un, artinya 4. Ada di halaman 38 Mahmud Yunus. Kemudian ashhuri, bentuknya kata benda karena ada baris tanwin. Akar katanya syahara. Itu artinya di kamus syahara itu memasyurkan. Tetapi di sini diartikan untuk bulan. Fa bentuknya huruf bermakna artinya maka. In huruf bermakna artinya jika. Kemudian fa'u bentuknya KKL pelaku hum, akar kata Faya'a, fa'a. fa'a. Nawir 1080 ya. Kemudian polanya fa'ala dasar Ustaz. Ya, ada Rusia satu. Artinya mereka kembali. Ya. Kemudian fa bermakna artinya maka. Kemudian inna huruf bermakna lagi artinya sesungguhnya Allah, maka sesungguhnya Allah. Ghafurun bentuknya kata benda superlatif. Akar kata ghafara artinya maha pengampun. Kemudian rahimun, tadi ghafurun itu karena ada tanwin. Jadi bentuknya kata benda. Kemudian rahimun kata benda lagi karena ada baris tanwinnya. Kata benda superlatif. Kemudian akar katanya rahama artinya maha penyayang. Jadi arti secara berkata bagi orang-orang yang mereka bersumpah dari istri-istri mereka, dia menanti 4 bulan, maka jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu arti saya, Bapak dan Ibu. Demikian selanjutnya kita serahkan kepada Pak Ustadz untuk menjelaskannya. Syukron Bu Cut, alhamdulillah. Mumtaz. Jadi Bu Cut ini sudah bisa jadi pendamping nih Bu. Nah, ini cuman ini penyimpan buku juga kayak Bu Epi, Mas Elma ini. Besok kita todong aja jadi asisten lagi ini kayaknya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita uraikan ya. Jadi tadi Bu Cut sudah uraikan, saya hanya nambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya baca ayat ini terulang lagi kata-kata wallahu ghafurun. Bedanya enggak ada beda, enggak apa namanya antara satu ayat ke yang lain itu Allah ulang lagi innallaha. Nah, ini wallahu itu sama ya.
Jadi wallahu ghafurun. Bahwa Allah itu aku tuh Maha Pengampun kata Allah. Itu di ayat yang berikutnya diulang lagi, coba Bapak lihat. Innallaha ghafurun. Jadi Allah ulang tuh Maha Pengampun. Jadi Allah menonjolkan Maha Pengampunnya itu. Saya sekali lagi terus belum kemana-mana. Saya pergi itu melihat dua ayat ghafurun, ghafur. Ingat dosa-dosa kita. Allah janji, aku Maha Pengampun. Wallah di atas di ayat 225, wallahu ghafurun halim. Di bawahnya tidak ada jaraknya, Allah tutup dengan fa innallaha ghafurur rahim. Apa itu artinya? Allah 2 kali berturut mengatakan Maha Pengampun, Maha Pengampun. Bahwa Allah mengatakan bahwa di ayat yang lain banyak sekali, aku mengampuni dosa kalian semua. Jadi rasanya nggak pantas lagi itu berbuat maksiat kita kepada Allah. Lalu kita. Jadi bagi orang-orang yang lilladzina yu'lu, bagi orang-orang yang yu'luna dua-duakan tadi, yaitu bersumpah. Bersumpah itu mungkin bentuknya, demi Allah, aku tidak akan mencampurimu. Demi Allah, aku nggak akan pulang lagi. Demi Allah, aku udah nggak suka sama kamu. Macam-macam gitu. Sampai jatuh taraf yang tidak boleh berhubungan sama istri. Sampai menunggu 4 bulan. Demi Allah, aku tidak akan menghubungimu lagi. Nah, itu bisa jadi. Demi Allah, aku tidak mencampurimu lagi. Mungkin ada kejadian apa, kita nggak tahu kan. Tapi terjadi seperti itu, maka kata Allah, tarabbusu. Tarabbusu itu, tadi Bu Cut mengatakan kakak SAD. Ini kalau bahasa Padangnya, Pak, tarabbusu itu memakai selimut kain jauh. Bu Cut pernah kata-kata itu, memakai selimut kain jauh. Kateh kurang ke bawah kurang. Ditutupi kepala, kaki tanpa. Ditutupi kaki, kepala tanpa. Jadi ini itu istilahnya itu tarabbusu itu dia dibilang KKL nggak memenuhi syarat, dibilang KKSAD nggak juga pas. Jadi bentuknya apa? Nah itu yang saya bilang tadi. Jadi tarabbusu ini nggak bisa diurai. Kalau dibilang KKL dia harus tarab basa. Tarab basa. Kalau KKL ini kan tarabbusu, 2 harkat yang dilanggarnya. Tarab basa, KKL. Lalu pelakunya huwa masih bisa diterima. Tapi tarab basa, ini tarabbusu. Sekarang kalau kita anggap KKSAD, tarabbusu nggak bisa, yarbusu mestinya. Kalau tarab basa itu tatarab basu. Katakanlah taknya dihilangin 1, jadi tarab basu, bukan tarabbusu. Itu saya bilang tadi, kalau dibilang KKR tidak memenuhi syarat, dibilang KKSAD juga memenuhi syarat. Lalu apa dia? Itulah saya bilang tadi, ada kata yang kita tidak bisa diinterpretasi oleh siapapun. Jadi kita kekurangan alat untuk mengatakan ini. Itu makanya kaidah pertama adalah tidak semua kaidah bisa diterapkan. Itu kaidah pertama paling atas itu. Tidak semua kaidah bisa diterapkan pada kata-kata tertentu. Nah itu kaidah yang paling tinggi itu. Ada kata-kata tertentu tidak taluk dengan kaidah yang kita buat. Apapun kaidah yang kita buat, dia tidak taluk. Jadi kata tarabbusu tidak taluk dengan KKSAD, tidak taluk dengan KKL. Jadi apa namanya? Kalau saya mengatakan serahkan pada Allah. Tapi artinya kita maknakan pendalamannya apa? Menunggu, betul-betul menunggulah kau dengan penuh penderitaan. Kenapa? Jadi kan bersumpah nahan, maaf ya, ini kan ayat Al-Quran, nahan diri dari keinginan berbuat sama suami istri. Ya, Allah sama Indonesia. Jadi artinya tunggu dalam penuh gejolak jiwa, penuh dengan penyesalan, nggak nunggu sembarang tunggu. Kalau nunggu sembarang tunggu mungkin pakai kata yang lain, mungkin pakai nazarat, pakai apa, muntazirin, tapi nggak pakai tarabbusu. Nah, kalau saya coba memahami dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu kan ada kata-kata selalu. Kau selalu di hatiku. Tapi kadang-kadang buang, kau selalu. Karena itu atau untuk kau. Nah, untuk kau, unilang. Kenapa unilang? Itu ada mungkin nilai sastra di situ. Bapak temukan kata-kata itu kan kata-kata engkau menjadi dikau. Karena dengar kata-kata dikau, misalnya nyanyi dikaulah mawar benduri, dikaulah, dikau ya. Biasanya dalam kata dikau nggak ada dalam bahasa gramatikal Indonesia, yang ada engkau, kamu. Nih tiba-tiba muncul kata dikau, muncul kata-kata selalu, ya, muncul kata-kata tuh. Itu menyimpang dari kaidah-kaidah. Kenapa? Di situ ada nilai atau nilai penekanan. Nah, jadi kalau sayang di sini saya katakan nilai penekanannya tarabbusu. Dia bukan KKL, saya nggak berani katakan dia KKL.
Dan saya juga tidak berani mengatakan dia kakak adik. Itu siapa dia? Tarabusu saya serahkan sama Allah dan kepada para ahli yang lebih hebat. Nah, kalau ada yang mengatakan ini gini, ada alasan tertentu, ya alasan itu tinggal kita cari. Tapi saya belum ketemu alasannya mengatakan dia KKL dan KKSAD. Lalu apa tarabusu ini? Maka saya lari kepada penekanan mana. Penekanan mana gimana? Jadi barang siapa yang bersumpah, makanya sumpahnya hati-hati, jangan ngomong itu deh. Pak Mutamil Ayub nanti kan ngomong sama istri, aduh kau kelakuan ini, aku janji nggak akan gini lagi sama kamu. Nah, jangan. Jadi penekanannya gitu kemana. Jadi jangan sekali-kali gampang, apa perlu simulasi, tutup mulutnya. Pokoknya saya akan nggak ngomong ini, nggak akan ngomong ini kepada istri saya. Nah, kenapa? Pada saat penantian taraf busuk, kalian menanti dengan penuh penderitaan. Jangan-jangan pada saat menunggu itu terjadi perselingkuhan kepada yang lain. Nah, makanya kata-kata tarabusu. Saya hanya berani kepada penekanannya. Nah, gitu ya. Arba'ati ashhur. Nah, arba'ati ashhur itu adalah kata benda menjemuk ya, yang terbuka 4 bulan. Jadi terbuka itu artinya bisa 4 bulan kalau bahasa Indonesianya Januari, Februari, Maret, April. Bisa juga April, Mei, Juni, Juli. Tapi kalau dibilang itu kan berarti bulan tertentu ya, bulan kayak bulan haram, itu bulannya nggak bisa rubah-rubah. Tapi kalau arba'ati ashhur terbuka, jadi saya dikatakan begini, maka sudah itu bulan 4 bulan. Kan bisa Januari, bisa Februari, bisa Maret, bisa April, bisa pertengahan bulan ya. Jadi bulannya itu terbuka. Itu makanya arba'ati ashhur. Jadi begitu kita ucap, entah itu pertengahan bulan, entah itu belakang bulan, entah itu akun apa, maka dia berlaku. Jadi sekali lagi pesannya apa? Bagi bapak-bapak yang mendengar ayat ini, jangan serampangan mengomong apapun yang punya konsekuensi cerai kepada istri. Jadi kau sama punggungmu sama dengan punggung ibuku. Nah, itu nggak boleh juga. Tanganmu sama dengan tangan ibuku. Kelakuanmu sama dengan kelakuan ibuku. Jadi jangan dikaitkan istri sama orang tua kita. Jangan disamakan. Hidungmu kok kayak hidung ibuku ya. Juga tanpa disadari itu kan. Nah, itu hati-hati aja. Jadi tarabusu, tolong berhati-hati mengatakan itu kepada istri. Bersumpah-sumpah kepada istri, ngomong-ngomong yang membuat kita terhalang untuk mencampuri. Nah, itu yang saya tangkap dari kata tarabusu. Kemudian fa'in, maka jika. Fa'u itu akan bentuknya KKL, alifnya hilang. Itu katanya, saya tanya kepada anak saya, itu sama dengan ayat Al-Baqarah 61. Ba'u. Hilang alifnya satu, itu karena penulisannya begitu. Jadi penulisan Utsmani. Jadi untuk kata-kata tertentu alifnya bisa hilang atau sebaliknya nggak pakai alif ditambahin alif. Jadi itu apa? Kita apa aja? Kita sami'na wa ata'na given. Jadi fa'u bentuknya KKL, pelakunya hum, ya. Katanya faya'am. Jadi fa'a ada Rusia di satu. Kebentuknya polanya fa'ala. Jadi mereka kembali. Jadi mereka ingin kembali kepada istrinya. Wa innallah itu dengan persyaratan ya bayar kafarat, nggak usah kembali aja bayar kafarat. Ya kurang nggak diuraikan kafarat, tapi di hadis nanti. Apa kafaratnya? Ya nanti ada hadisnya itu ya. Fa innallah maka sesungguhnya Allah. Nah itu apa? Ghafurun, Maha Pengampun. Jadi apapun hambanya Allah tetap Maha Pengampun. Kalau ayat-ayat seperti ini di ujungnya ada innallaha ghafurun rahim, innallaha azizun hakim. Besoknya ada lagi berikutnya nih innallaha sami'un alim. Di situ kita tahu bahwa Allah ingin dekat dengan kita. Aku ini Maha Pengampun kata Allah. Aku ini penyayang kata Allah. Jadi apa lagi yang membuat kita tuh nggak dekat sama Allah? Saya baca Quran, sepertinya nggak ada lagi alasan kita nggak dekat sama Allah. Nggak ada lagi alasan kita nggak ingin mencintai Quran. Bagi kita dunia ini bukan apa-apa, Pak. Udah nggak ada harganya. Karena Allah mengatakan dunia ini nggak lebih dari sebuah sayap nyamuk di mata Allah. Apa yang kita mencari? Kita nggak akan lari dari dunia, tapi jangan sampai dunia ini membuat kita tuh hanyut. Jangan sampai dunia ini membuat kita lalai. Al-hakumut takasur. Lalai kamu dengan dunia yang megah ini. Jabatan yang menjanjikanmu, harta yang menjanjikanmu, ketenaran yang menjanjikanmu, semuanya aksesoris dunia tuh. Kebanggaan dengan anak-anak istri, kebanggaan dengan harta kekayaan, bangga dengan jabatan, bangga dengan kekuasaan. Di mata Allah enggak lebih dari sayap nyamuk. Al-hakumut takasur. Jangan kau terjebak di situ. Nah, jadi kalau kita baca ayat demi ayat, kita rasanya kalau saya boleh milih. Biarlah baca Quran terus saja. Kalau boleh milih, kalau andai kata saja kita baca Quran kenyang, mungkin saya baca Quran aja.
Tapi kita harus mencari berkasab juga di dunia ini, ya kita ikutin. Tapi jangan itu membuat kita lalai kepada Allah. Semua yang kita milikin, semua yang kita peroleh, apapun yang kita peroleh, cuma satu syaratnya. Kalau yang kita peroleh itu membuat kita dekat sama Allah, itu Allah ridha. Tapi kalau kita peroleh semuanya, sebutlah apa aja, jabatan membuat kita lalai. Tadinya orang sebelum dia dapat jabatan, sebelum kepala kantor, sebelum kepala seksi, rajin ke masjid. Tiap saat waktu ke masjid. Begitu dia jadi kepala seksi, begitu dia kepala kantor, banyak kegiatan-kegiatan rapat yang harus diikutinya, rapat ini, rapat itu, keperluan ini, keperluan itu, sehingga jadwal dia ke masjid terganggu. Jika jadwal dia ke masjid terganggu, jadwal kayak tim piatu terganggu. Percayalah, itu adalah istidrak. Mestinya apa? Begitu Bapak jadi pegawai biasa, rajin ke masjid 5 kali, begitu kepala seksi, Bapak malah duha di masjid, Bapak malah tadinya nyumbang 50, sekarang jadi 100. Itu baru semua yang kita peroleh membuat dekat kita kepada Allah. Tapi kalau kita yang peroleh, apapun membuat kita jauh dari Allah, itu tandanya itu istidrak. Sikapilah dengan baik apa yang kita peroleh itu. Karena Allah katakan, begitu baik Allah sama kita. Jadi orang baik, kalau kita bersahabat dengan orang baik, dia setiap hari ngantar apa kita, ngomong tetangga kita, setiap hari dia ngantar gulai, dia masak-masakan dikirim ke kita, nanti dia punya dari luar kota ada oleh-oleh untuk kita, kira-kira kita balas apa ke dia? Setiap hari dia ngantar. Tentu kita baik juga sama dia, nggak mungkin kita cuek sama dia kan. Ini Allah setiap saat Innallaha ghafurur rahim, Innallaha alimun hakim, Innallaha samiun alim. Hampir tiap ayat kita baca itu. Masa sih hati kita masih keras? Masa sih kita cuek sama Allah? Masa sih kita cuek sama Al-Quran? Itu ya Bapak-Bapak sekalian. Jadi pada saat kita temukan ayat seperti ini, mari kita minta dekat ya Allah. Jadikan aku hamba-Mu akunya hamba-Mu yang dekat padamu. Jadikan aku ya Allah orang-orang yang betul-betul Engkau ridai. Kira-kira demikian ayat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi karena kami sedang belajar, mungkin kami salah. Kalau itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang salah. Dan kalau ada yang benar, semata-mata adalah hidayah dari Allah SWT. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kepintaran kami. Tapi semata-mata hidayah dari Allah SWT. Demikian lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, poin 226 ya oleh Bu Cut, kemudian didampingi dan dibahas lagi oleh Pak Ustadz kita